Halo, saya Rian. Saya Rama. Saya Kiki. Saya Rai. Saya Wahyu. Dan kami The Massive. Dengarkan RRI Pro 1 Network di seluruh Indonesia. RRI Pro 1. Dari Sudirman 12 Padang, pendengar selamat pagi. Kita masih bersama di Religi Pagi hari ini. Hari Kamis tanggal 22 Desember 2022. Nanti kan berbicara tentang bagaimana kita akan menambah wawasan tentang berakhlak mulia merujuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu di studio saya sudah bersama dengan narasumber kita, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Hari semalam hujan ya. Jadi udara sangat segar pagi ini. Iya, terima kasih sudah hadir di studio untuk memberikan wawasan kembali berakhlak mulia merujuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustadz. Nanti pendengar bisa bergabung lewat telepon 812-878 atau di WhatsApp 08166666975. Juga bisa saksikan acara ini pendengar di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Silakan untuk pengantar, Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, kami di studio dalam keadaan sehat walafiat, penuh gembira, antusias tentunya menjumpai pendengar pecinta religi pagi, program yang unggulan di RRI Pro 1 ya. Kali ini bagaimana membentuk akhlak mulia merujuk kepada sunnah. Tentu sebenarnya Al-Quran dan sunnah ya, dia tidak bisa dipisahkan karena ada gejala misalnya yang masuk kategori ingkar sunnah, hanya dia berpedoman pada Al-Quran saja, tidak kepada sunnah, dia abaikan. Tapi itu kita tidak panjang lebar bicara tentang soal aliran, tapi bagaimana salah satu bentuk contoh pembinaan akhlak mulia melalui sunnah Nabi. Satu ketika Nabi ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, ditanya Aisyah ya. Jawab Aisyah pendek, jawab akhlaknya adalah Al-Quran. Berarti pada badan dirinya Rasulullah, apa yang terkonsep dalam Al-Quran, ya begitulah akhlaknya Rasulullah. Tidak sombong, rendah hati, kreatif, kasih sayang, berlaku adil, yaitulah yang ada dalam Al-Quran sesungguhnya. Itu yang diamalkan oleh Nabi. Ambil salah satu contoh saja pembinaan akhlak mulia melalui sunnah. Kita dalam salat kan diajarkan dan dipahamkan guna salat itu mencegah diri dari berbuat keji dan mungkar. Kalau seseorang dia rajin salat tapi berbuat keji juga, berbuat kemungkaran juga, berarti salatnya belum benar, belum berkekuatan untuk mencegah dari berlaku keji dan mungkar. Kenapa bisa begitu? Bisa saja ada sunnah Nabi yang tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ambillah salah satu contoh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterima dari Abdullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang beruduk, kesempurnaan beruduk. Apa kaitannya dengan akhlak mulia? Kita ikuti, hadisnya cukup panjang, saya bacakan terjemahannya. Sabda Rasulullah, bila seorang hamba beruduk, lalu ia berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya.
Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosa hidung akan keluar pula dari hidungnya. Begitu juga tatkala ia membasuh muka, dosa-dosa akan keluar dari mukanya sampai dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai dari bawah kukunya. Kemudian pula halnya bila ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepalanya, bahkan dari kedua telinganya. Begitupun tatkala ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosa tersebut dari dalamnya sampai bawah kuku kakinya. Kemudian tinggallah perjalanan ke masjid, dan salat menjadi pahala yang bersih baginya. Hadis riwayat Imam Malik, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ini terjemahan ini saya bacakan dari Fikih Sunnah jilid 1 ya. Pendengar yang berbahagia, bagaimana mencermati ini jelang diskusi kita? Orang yang salat itu kan harus dalam keadaan suci, bersih ya, lalu suci. Nah, untuk bersihkan mandi, pakaian yang bersih, tempat yang bersih. Suci itu dengan beruduk. Beruduk. Kalau dia berhadas besar kan mandi. Disebut mandi besar, ada mandi wajib, atau disebut mandi janabah. Karena dia berhadas besar. Tapi kita fokus tentang beruduk. Sebelum beruduk itu kan tangan dibersihkan dulu. Kenapa telapak tangan ini dibersihkan? Karena dia akan membersihkan tempat yang lain. Ini akhlaknya apa? Sebelum menceramahi orang, mengajak kebaikan, ya kita baik-baik dulu, usahakan begitu. Ini memang ada pesan dari dosen saya dulu. Ananda kalau jadi ustadz itu diajak orang taat beribadah, ya kita harus lebih taat, kira-kira begitu, sehingga tidak ada dusta. Nah, saya maklum itu. Jadi bersih tangan, kemudian berkumur-kumur. Kalau menurut penelitian Profesor Plenius ya, dimuat dalam buku Kesehatan Salat oleh Profesor Ali Sabu, dosen dokter senior. Dia mencermati dan yang ahli akupuntur Hembing juga memuat orang yang berkumur-kumur itu, air kumur-kumurnya setelah diperiksa di labor tidak kurang 40 miliar bakteri yang keluar dari air kumur-kumur itu. Itu kan secara medis, secara kimiawi ya. Tapi dalam hadis ini, dosa-dosa mulut itu keluar bersama air uduk. Waktu membasuh hidung, dosa hidung juga keluar. Kalau bicara dosa mulut, kita maklum ya, bergunjing, cemooh, atau berkata kotor. Nah, idealnya orang yang berkumur-kumur waktu beruduk, kalaupun dia berkata-kata, hendaklah kata-katanya baik, itulah tampilan akhlak. Apabila dipahami hakikat beruduk dengan berkumur-kumur itu, maka mulut ini di samping dia bersih, segar, tidak bau ya, lalu dia suci. Lalu keluarlah kata-kata hikmah, penuh dipercaya. Kalau dia bernyanyi, nyanyinya indah. Kalau dia ngaji, makhrajnya ya, nilai tajwidnya bagus itu. Kalau dia menyampaikan sesuatu penuh dengan kejujuran, itulah akhlak. Waktu membasuh hidung, apa pula dosa hidung? Dulu kan terkenal dengan hidung belang, tapi yang jelas hidung ini dia dipelihara karena kita setiap bernapas menarik udara, itu debu-debu kan ikut masuk ke dalam. Sebagian terhambat oleh bulu hidung, terhambat oleh lendir-lendir, ada berminyaklah dalam lubang hidung ini. Ya sebagian masuk juga ke dalam paru-paru. Inilah fungsi pakai masker ya dalam tempat-tempat tertentu. Tapi waktu dosa hidung hanyut bersama air uduk, kan sedikit air itu dihirup lalu dikeluarkan lagi. Maka kotoran-kotoran dia keluar, tapi ikut bersamanya dosa-dosa hidung.
Waktu membasuh muka, dosa muka berguguran bersama air wudu sampai-sampai dosa mata. Orang yang berakhlak mulia menggunakan matanya itu seelok mungkin. Suka memandang yang indah-indah, yang bersih-bersih, yang elok-elok. Bagus sebenarnya condong mata karena rancak itu ya. Rancak ini sangat luas artinya. Kalau ndak indah, sembraut, mata ini ndak nyaman dia. Lebih dari itu, melihat yang halal-halal. Kalau mata ini sering melihat yang tidak patut, ini hakikat beruduknya jadi masalah. Terus membasuh tangan, dosa tangan ini kita maklum ya. Tangan ini banyak bergerak, lalu sudah bersih, segar. Bersama air wudu itu yang dibasuhkan ke tangan, dia ikut menggugurkan dosa tangan. Apa dosa tangan? Mungkin ya memukul orang yang tidak dalam perperangan misalnya, membuat kejahatan atau mengambil hak orang, bisa saja menandatangani sesuatu perjanjian, ada kebohongan di sana, misalnya suatu proyek sebenarnya biayanya itu 10 miliar, lalu dibuat 20 miliar, lalu 10 miliar ini dijadikanlah dibagi-bagi secara batil. Berarti itu dosa tangan ya secara fisik. Dengan berwudu ini dipahamkan hendaklah tangan ini digunakan sebaik mungkin. Mengusap kepala kan diusap bukan dibasuh. Kalau dibasuh kepala basah pakaian bagaimana? Telinga itu juga diusap. Jadi diusap kepala, telinga juga diusap. Dosa kepala berguguran ya bersama usapan tadi. Kan tangan dibasahi dulu, lalu airnya lepas, lalu diusap. Kepala dan telinga itu hanya 1 kali dalam sunnahnya. Berarti kepala ini sukalah berpikir yang elok-elok, tidak pikiran kotor. Kalau misalnya pikiran kotor berarti uduknya bermasalah, tidak menghayati waktu mengusap kepala. Telinga suka yang baik-baik, mendengar yang indah-indah, yang merdu, yang penuh hikmah. Dia muak mendengar kalau misalnya ada perkataan yang tidak berkualitas. Misalnya kalau tingkat pelajar, apalagi sudah tingkat perguruan tinggi, kalaupun dia humor, berceloteh, bergurau, pergurauannya itu disebut pergurauan tinggi. Jadi gurauannya itu berkualitas. Inilah akhlak Rasulullah. Rasulullah juga suka humor, ada bergurau ya dalam bahasa lain, tapi nilai gurauan Rasulullah itu benar, menghibur, menyemangati, dan tidak ada dusta di sana. Itu kepala dan telinga. Terakhir, kaki. Kaki ini kan untuk melangkah, mau kemana ya. Nah, waktu membasuh kaki, dosa kaki berguguran bahkan sampai bawah ujung kaki kuku. Jadi oleh sebab itu, seperlente apapun seseorang, hendaklah kuku kaki itu pendek supaya uduknya sempurna. Kalau panjang jadi masalah. Kan begitu dibasuh, kaki jadi segar, dosa berguguran, sehingga orang yang memahami hakikat berwudu, dia tidak akan melangkahkan tujuan hidupnya ke tempat yang maksiat. Dia senang ke tempat kebaikan, tempat perkuliahan, pengajian, perkumpulan organisasi, pencerahan-pencerahan atau dinas kenegaraan. Dia melangkahkan kakinya penuh amanah. Hati-hati misalnya ya dalam rangka menjalankan tugas, lalu pergi pula ke tempat maksiat. Berarti hakikat wudu tadi bermasalah. Jadi orang yang berwudu terus dia salat, berwudu saja badan segar, dosa-dosa anggota wudu sudah berguguran. Apalagi kalau dilanjutkan dengan salat penuh istighfar, doa kebaikan, selamat dunia akhirat, maka seorang muslim itu dia paripurna dunia dan akhirat, berakhlak mulia. Dia tampil di mana-mana dengan kerendahan hati, ketinggian budi. Jangan terbalik, tinggi hati lalu rendah budi. Itu bukan akhlak yang terpuji. Mungkin ini pengantar dan saya rindu tentu ada masukan karena pendengar kita kan banyak yang berakhlak mulia. Baik, terima kasih Ustadz. Demikian mendengar pengantar dari Ustadz Firdaus tentang berakhlak mulia, merujuk sunnah Nabi SAW. Kita akan langsung terima Ustadz di telepon 812878. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rita. Iya, silakan Ajo Unyang pertanyaannya Jo. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dashaha. Iya.
ini kan yang saya tanyakan adalah zina mata, zina telinga, zina mulut, zina hati. Bagaimanakah caranya menghilangkan yang empat itu? Yaitu yang mata ini yang mungkin 90% setan di sana itu. Mata ini. Jadi bagaimanakah akhlak mempergunakan mata itu, Pak De? Minta pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aju Unyang. Satu di WhatsApp saya bacakan ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya Ibu Dewi di Ulak Karang. Maaf di luar tema ini Ustadz. Kita punya bak mandi ukurannya 1 kali 1 meter. Lalu ada tahi cicak di dalam bak itu. Setelah tahi cicaknya kita buang, bolehkah air bak itu dipakai untuk berwudu Ustadz? Mohon pencerahannya. Silakan, kita ke Aju Unyang dulu Ustadz. Baik. Ya mungkin mewakili ya, misalnya menghindari zina mata. Ini sangat dimaklumi. Inilah tantangan hidup. Kalau tidak ada tantangan, tidak ada perjuangan. Kalau semuanya baik-baik saja. Nah, dituntut kita memandang yang elok-elok, dilarang memandang yang cando dilihat, yang janggal. Tapi itu pula yang menggoda. Jadi mata yang sudah ya beruduk, ya yang di hati kita juga terkontrol. Tatkala melihat sesuatu yang tidak elok, itu kan menundukkan pandangan atau berpaling. Jangan diperturutkan. Nah, sekarang berhadapan dengan orang yang bersangkutan, misalnya dalam komunikasi pakainya tidak elok, ya boleh saja kan yang dilihat itu wajahnya yang dilihat, tidak dengan gejolak syahwat, hanya dalam komunikasi ya cepat-cepat mengakhiri supaya bisa pula berpaling dari sana. Jadi ada sebenarnya usaha untuk tidak berlama-lama. Nanti kalau keasikan berubah pula niat. Tapi begitu, misalnya mau melangkah sudah berdoa, sudah di hati ini sudah ada zikir, tatkala berhadapan katakanlah lawan jenis, insya Allah hati ini lebih terpelihara pula. Mampu terpelihara, tidak sampai pembicaraan nyelonong ke sini ke sana misalnya ya, kepada yang jorok. Bebas dari itu, berarti hatinya sudah disebut tunduk. Dan nilai salatnya sudah tegak karena tidak sampai mengarah ke sana. Jadi memang tidak mungkin pula kamu mau bicara dengan saya, rapikan pakaian dulu, padahal tempatnya berlangsung resmi misalnya. Tidak mungkin pula kita menggurui, mengata-ngatai di tengah orang banyak misalnya ya. Mungkin dia punya kedudukan, tapi nilai hidayah, nilai agama belum ada bagi yang bersangkutan. Ya bawakanlah diri elok mungkin. Moga-moga dengan cara kita bicara tegas, jelas, tapi tetap lemah lembut, penuh doa, moga-moga dia mendapat hidayah. Dari mata kita dia tampak bahwa kita jujur, kita sportif, tidak ada pula kebencian misalnya ya. Nanti mau berpisah, ya semoga hidayah Allah bersama Anda, keberkahan. Nanti diaminkan oleh malaikat. Mana tahu dia nanti mendapat kebaikan. Mungkin itu salah satu contoh ya. Itu untuk Aju Unyang. Kalau Ibu Dewi di Ulak Karang bagaimana Ustaz? Ya, dulu Imam Hanafi mencermati ada orang kalau berudu itu suatu bejana ada kotoran dalam dipakai juga. Airnya tergenang di sana, berudu di sana, berkumur-kumur. Itu kan jorok. Sehingga dia buat bendungan itu dialirkan airnya suatu pipa, jadilah pincuran ya, pincuran. Dari pincuran kecil itulah untuk berwudu, sehingga wudu tadi tidak masuk lagi ke dalam, lahirlah keran. Jadi bahasa Arabnya keran itu Hanafi. Sekarang kan keran-keran bagus ya, ada yang diputar, ada yang dipencet, bahkan tanpa diputar, tanpa dipencet, diletakkan saja tangan di depan, air keluar ya. Itu kan yang modern. Nah, kalau saya ditanya, kalau itu ada kotoran ya dibuang supaya jangan terganggu hati kita, kan dia bersih. Misalnya kotoran itu kan dia menyatu dengan air. Tapi kalau misalnya ada pendapat, oh enggak apa-apa pakai aja, itu saya enggak bisa juga.
Tapi kalau memang sudah tampak, ya dibuang saja. Namanya untuk berwudu, pakailah yang lain. Itu saya kira begitu ya. Maka memang taharah itu ya bersih kita itu sampai ke kamar mandi, sampai ke bawah tempat tidur, sudut-sudut rumah itu yang bersih itu. Ini sudah terang tampak kotoran cicak dan dia kan najis. Memang ada pendapat ya, kalau airnya sampai 2 kula, sekiranya ada kotoran ini bisa saja kotoran manusia. Ada yang berpendapat boleh berwudu. Kalau ukuran saya, mungkin banyak teman tidak sanggup lah itu. Nah, mungkin ini ya pendapat saya seperti itu. Jangan dipakai untuk berwudu kalau memang sudah tampak, tukar airnya. Baik, kita kembali ke telepon Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Pak? Pak Abdal. Pak Afdal, di mana Pak Afdal? Kampung Olo. Di Kampung Olo, silakan Pak. Pak Abdal ini di Kampung Olo. Saya ingin penjelasan dari Bapak Ustaz. Silakan Pak. Kita kan udah mandi itu kan udah menyentuh semua badan. Oh iya. Apakah bisa untuk sekian katakan itu berwudu? Kalau kita udah lengkap semuanya, udah menyentuh semua kekuatan tubuh kita, kalau kita udah mandi di sekalian kita untuk berwudu saja. Dan kedua, kita kan kadang ada waktu sakit, tentu kalau mandi air biasa tuh tidak bisa kan mandi sama air panas, boleh air panas itu untuk berwudu. Iya. Nah, itu saja dulu Ustaz. Terima kasih Pak Afdal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Ya, yang pertama tadi. Ya, sudah mandi, udah bersih kan, udah menyentuh semua anggota tubuh. Itu bolehkah itu sudah termasuk berwudu, iya, Ustaz? Kan logikanya begitu ya, kan sudah sempurna itu. Iya, kan sudah bersih. Jadi itu baru dihukum badannya bersih, belum suci. Jadi mandilah serapi mungkin dengan akhlak mandi juga. Sudah tuh dalam keadaan berpakaian paling tidak menutup aurat utama ya. Kalau misalnya mungkin dengan masih pakai handuk atau mungkin pakai kain sarung saja, belum rapi lah pakai, boleh berwudu. Berwudu, dengan berwudu berarti badan sudah bersih dan suci. Jadi tidak bisa misalnya mandi sebersih-bersihnya di sungai kah, di sumur kah, pakai shower kah, tidak, dia baru bersih, harus berwudu. Atau mungkin ditambah keterangan kalau mandi wajib kan berwudu dulu. Berwudu dulu, sudah tuh diikuti tertib mandi. Selama mandi itu tidak ada lagi pipis, buang air atau kentut, maka Nabi memperlihatkan Nabi tidak mengulang wudu lagi. Wudu menjelang mandi itu sudah sah. Bagaimana pula kalau misalnya dalam mandi itu kan tersentuh kemaluan? Iyalah, namanya mandi bersih-bersih, ya tersentuhlah kemaluan. Tersentuh kemaluan dalam rangka bersih-bersih tidak sampai membatalkan wudu. Tapi kalau misalnya disentuh kemaluan sampai ada rangsangan nafsu, tentu lain masalah. Tapi kalau untuk bersih-bersih tidak. Itu ya yang pertama. Yang kedua tadi? Iya, mandi dengan air hangat. Oh ya, boleh. Malah itu dianjurkan lah. Kan hangat-hangat apa ya, suam ya, hangat-hangat kuku. Tidak terlalu panas ya. Jadi kalau dipakai air dingin tentu jadi masalah alergi atau dia lagi kedinginan. Jadi boleh air panas. Misalnya kalau di hotel malah ada yang hangatnya, yang panasnya, ada yang dinginnya. Itu disesuaikan dengan kondisi dan maunya kita. Boleh. Jadi jawabannya boleh kalau pakai air hangat. Jadi tidak berubah pula kesuciannya gara-gara dipanaskan. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar, ini masih berbicara tentang berakhlak mulia, merujuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 812878 atau di WhatsApp 08116666975. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Net. Ibu Ana. Silakan Bu Net. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, Bu Net. Iya Pak. Begini Pak, saya mau tanya tentang berwuduk ini. Kita kan berwuduk sama air keran kan. Jadi yang di bawahnya kan kita tampung dengan ember. Itu misalnya kan. Jadi terusnya yang berwuduk dengan keran tuh, air yang di ember tuh boleh kita cuci di kaki, untuk kaki aja Pak.
Apakah batal pula wudhu kita dengan air yang di ember itu karena percikan air wudhu kita tadi, apa bagaimana? Jadi saya mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Jadi mungkin bagaimana memahaminya, kan kerannya hidup. Apakah berwudu memakai air keran tadi kan iya ya, yang apa jalan di keran itu dipakai berwudu. Iya, ada ember di bawahnya Ustaz. Ada pula ember di bawahnya. Berarti waktu kan kita berwudu itu kan badan sedikit menjongkok. Waktu basuh muka, basuh tangan pastilah airnya masuk juga ke ember. Jadi jangan itu yang dipakai. Kan cukuplah air keran itu saja yang sedang mengalir. Terus air yang ditampung di ember untuk apa ditampung? Tidak usah waktu berwudu, tidak usah ditampung. Gunakan saja untuk berwudu. Mungkin ditampung itu supaya percikannya tidak kemana-mana sehingga dia berada dalam ember ya, dalam ember waktu berwudu. Jadikan saja itu penyiram lantai. Tapi kalau untuk berwudu, air yang betul-betul yang baru keluar dari ember itu. Saya kira begitu dari karena dia yang dari keran. Karena itu sudah campuran, jadi gunakan saja untuk menyiram lantai. Ini bagus juga sebenarnya. Kalau misalnya dari keran itu terus ke lantai, lalu lantainya kebersihannya kurang lah ya, misalnya itu ya. Walaupun bersih, tapi kan orang di sana meludah dan lain-lain. Dikhawatirkan percikannya itu sampai ke betis, sampai ke paha. Oleh sebab itu waktu berwudu hendaklah celana, kain, yarok betul-betul disingsingkan. Itulah gunanya tempat berwudu laki-laki dengan perempuan dipisahkan, supaya percikan itu tidak lengket pada pakaian. Saya kira ini suatu ide juga dari Butnet ya, ditampung dengan ember supaya percikannya tidak kemana-mana, dia berada dalam ember saja. Tapi kalau untuk kaki tetap dari keran itu ya? Yang baru lah ya. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Pak? Iya, kembali sama Pak Afdal. Pak Afdal di Kampung Olo. Silakan, ada tambahan Pak Afdal. Kita kan berwudu, tapi kadang sering persentuhan sama istri, juga sama anak-anak. Makanya sama saudara kita yang dekat lah, yang berbeda jenis. Apakah itu merusakkan atau membatalkan kita? Soalnya kan itu yang ingin kita sempurnakan. Kadang istri atau kita sering bergurau-gurau sama istri, dia berwudu. Apakah merusakkan hidup kita? Baik. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Di dalam surah Al-Maidah ada kalimat aula mastumun nisa, menyentuh wanita. Ini juga tentang berwudu, ini bisa dicermati tafsir surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian ya hadis-hadis tentang itu. Bagaimana Rasulullah SAW? Rasulullah pernah dia sudah berwudu, malah mencium Aisyah, terus salat, padahal dia juga sedang puasa. Jadi suami menyentuh istrinya, bahkan kan mencium istrinya dengan kasih sayang, bukan dengan gejolak syahwat. Dia sedang berpuasa, jadi wuduknya tidak batal, puasa juga tidak batal. Ini kan jarang kajian ini dibaca di dalam masjid karena dianggap tabu. Tapi demi ilmu harus diungkap. Misalnya Bapak mau pergi dinas, mungkin ada seminggu perjalanan di luar kota atau ke pusat ibu kota negara misalnya ya, meninggalkan istri. Kebetulan acaranya di bulan puasa atau sedang puasa sunat. Ya boleh saja, berangkatlah, salaman, cium, terus pergi. Tidak batal. Jadi Rasulullah tidak mengulang wuduknya. Hanya saja memang ada kajian menyentuh wanita batal wudu atau lawan jenis. Jadi kalimat aula mastumun nisa, menyentuh wanita, saya masih ingat ya keterangan Profesor Nasrun Harun sebagai ahli usul fikih. Pemahaman orang Arab Quraisy, menyentuh wanita di sini adalah sentuhan saling menikmati. Ini bahasa yang halus, sebenarnya adalah hubungan suami istri atau cumbu rayu satu sama lain. Inilah yang membatalkan wudu. Tapi kalau misalnya sentuhan, misalnya seorang perawat dengan pasiennya laki-laki, perawat perempuan, dia memasang infus misalnya,
kan sentuhan itu bukan dengan gejolak syahwat. Sentuhan biasa, sentuhan yang patut. Misalnya seseorang jatuh, perempuan, ibu-ibu muda misalnya, ada laki-laki yang menolong. Mungkin dia angkat. Apakah batal juga wudu? Ini memang perdebatan tentu saja panjang. Tapi untuk suami istri ada contoh dari Rasulullah. Waktu Rasulullah dia salat malam disentuh benar oleh Aisyah. Nabi tidak menghentikan salatnya. Berarti tidak batal wudu bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau sentuhan tadi itu ya sentuhan cumbu rayu atau lebih dari itu, ya jelaslah batal. Nah, memang ada orang menjaga kehati-hatian, tentu dihargai. Seorang nenek sudah berwudu, lalu suaminya si kakek agak terhalang jalannya. Awas, awaklah baru dua. Itu si kakek yang mundur pula dia. Tapi itu kan suatu paham yang kita hormati. Jadi tidaklah membatalkan wudu bersentuhan laki-laki dengan perempuan, apalagi suami istri. Tapi saya menghargai yang berpaham harus diulang wudu. Oke, kita kembali ke telepon Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, dikecilkan sedikit volume radionya, Ibu. Iya. Oke, dengan siapa di mana, Ibu? Nah, ini dari Ibu Iyas di Cendana Mata Air. Iya, silakan Bu Iyas. Saya mau tanya Mbak, Pak Ustadz, masalah bersuci nih. Umpamanya kita kan udah uzur, udah sakit-sakitan. Kalau umpamanya kita kalau udah buang air kecil malam hari, kita nggak sanggup pergi ke kamar mandi ke belakang, soalnya kamar mandinya agak jauh di belakang. Bolehkah kita bersuci itu dengan sesudah kita buang air kecil, kita bersuci dengan kain basah, dilap aja dengan kain basah? Apa bolehkah itu, apa mana Pak Ustadz? Iya. Itu saja Bu Yas. Pencerahannya Pak Ustadz. Iya. Baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini bagaimana Ustadz? Bolehkah seperti itu ya? Misalnya handuknya kan bersih. Sekarang tujuannya bagaimana meratakan air di kulit anggota wudu. Saya memandang itu sah saja, sah. Tapi sebenarnya ada cara lain. Misalnya ya dibasahkan kedua telapak tangan atau salah satu tangan lalu diusapkan kepada muka, boleh seperti itu. Tapi yang seperti misalnya handuk bersih tadi itu lalu dilapkan saja ke mukanya, nanti handuknya dibasuh lagi misalnya ya dilapkan ke tangannya, meratakan, ya boleh seperti itu. Tapi ada juga cara lain, kan disemprot saja, disemprot seperti orang pergi ke Mekah. Kalau apakah itu misalnya musim dingin atau ya apalah ya, mungkin dalam keadaan sulit, tempat berwudu orang sedang lagi ramai, ada air dalam botol, itu boleh diusapkan. Bahkan satu gelas kecil bisa untuk berwudu hanya dengan diusapkan tadi itu. Sekarang tidak ada untuk yang tangannya tidak bisa mengusapkan orang lain, ya juga tidak bisa, mungkin tangannya bisa bermasalah, lalu diambil saja kain yang dibasahi. Saya berpendapat agaknya itu boleh, tapi nanti kalau ada pendapat yang lebih tegas, kita ikuti nanti pendapat yang lebih tegas. Ya, itu untuk Ibu Iyas di Cendana Mata Air. Pendengar, masih bersama di Religi Pagi hari ini tentang berakhlak mulia merujuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih bersama dengan Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Silakan di 812878 atau di WhatsApp 08116666975. Ustadz, segala sesuatu yang kita lakukan ini kan tadi juga awalnya dari wudhu ya Ustadz ya. Kita bisa memaknai satu demi satu langkah-langkah wudhu kita itu. Kemudian ketika berwudhu itu boleh tidak Ustadz berbicara? Karena kadang-kadang kan ada bersama-sama begitu dengan teman, sama-sama ambil wudhu dan lain sebagainya, itu ketika berwudhu boleh tidak? Batal tidak itu Ustadz? Memang saya belum temukan kata larang boleh tidak, tapi ingat waktu berwudhu itu sebenarnya masih rangkaian paket salat. Sebab tidak sah salat kalau wuduknya tidak benar kan. Jadi dalam berwudhu itu dijauhkan diri dari bersenda gurau, diskusi, apalagi tertawa terbahak-bahak. Tapi misalnya dalam berwudhu ada sesuatu yang lucu lalu membuat kita senyum, ya boleh saja. Tapi kalau memang
harus disampaikan, nanti kelewatan misalnya seorang disapa waktu berwudu, nanti tunggu saya ya misalnya, padahal wudu sedang berlangsung, agaknya boleh kalau memang itu sangat perlu. Tapi selagi bisa tidak berbicara apa-apa, itu lebih bagus. Ali bin Abi Thalib pernah dulu sudah berwudu itu dia pucat. Kenapa kamu pucat? Ya, saya akan berhadapan dengan Allah. Jadi dari wudu itu saja dia sudah khusyuk. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Pak Sofyan? Bukan. Oh bukan. Silakan Pak. Ini Ajo. Oh Ajo Unian. Suaranya mirip nih di awal. Orang-orang beriman ini kan ada kemiripan. Silakan Ajo. Ini kita kan waktu wirid di masjid karena ada jeda. Kalau kita kan sudah wudu, jadi ada makan-makan ringan atau makan kecil lah. Dia ada nyangkut di gigi, tapi orang udah kamar, tapi boleh kita salat langsung atau berwudu kembali. Iya. Minta pencerahan Ustaz. Iya, berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makan jadi, itu? Waktu wirid itu ada selingan, makanan ringan. Terus bagaimana sunnahnya ya, namanya salat, bahkan baca Al-Quran saja gigi itu harus bersih. Bersiwak itu maksudnya ya membersihkan gigi. Jadi idealnya pergilah ke kamar berwudu, tidak usah wudu lagi, berkumur-kumur, bersihkan. Inilah pentingnya ya, bagaimana yang nyangkut di gigi, mungkin ya kalau memang bisa apakah ujung jari dimainkan atau kertas dilipat, dia ada sudutnya, lalu itu yang dibantukan ke gigi misalnya ya. Selagi ada upaya, tapi kalau tidak nanti dikorek pula, akan terjadi pula pendarahan, ya tidak usah sampai situ, minimal berkumur-kumur lah. Misalnya saya juga ada dihadapkan begitu, dihidangkan teh telur, kita juga suka, ya boleh minum teh telur waktu ceramah ya, selingan menjelang salat dimulai, nanti ya berkumur-kumur dengan air putih, boleh sebenarnya. Begitu juga makan roti lainnya, tapi upayakanlah tidak ada yang nyangkut di gigi. Salah satunya kan berkumur-kumur, jadi kalau ada hidangan harus disertai dengan air itu. Baik, terima kasih Ustadz. Ini sayang sekali memang di penghujung kebersamaan kita dalam religi pagi hari ini pendengar. Terutama mungkin yang baru saja bergabung ini Ustadz, mungkin butuh penjelasan kesimpulan perbincangan berakhlak mulia merujuk sunnah Nabi SAW. Dan nanti bisa disaksikan lagi, didengarkan lagi penjelasan Ustadz lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Silakan Ustadz. Ya. Merujuk kepada sunnah untuk pembentukan akhlak mulia atau akhlak terpuji, disebut juga al-akhlakul karimah, perilaku yang mulia, elok. Sebab ini sangat penting. Kalau cerdas saja sudah banyak yang cerdas, tamat SD kecerdasan ya minta ampun, luar biasa, apalagi lebih dari itu. Tapi untuk berakhlak mulia ini perlu. Bagaimana rujukan akhlak mulia itu? Ikuti sunnah-sunnah. Di antaranya ya mengikuti bagaimana Nabi keseharian, bagaimana Nabi dalam beribadah, bagaimana Nabi seorang ayah, bagaimana Nabi seorang apalagi banyak buku-buku tentang Rasulullah itu, karena pada dirinya ada akhlak yang agung, bukan maha agung ya, akhlaknya sangat sempurna. Itu diikuti. Insyaallah dengan sendirinya kita mendapat suri teladan yang baik. Bagaimana kita mensuri teladani Rasulullah berakhlak mulia kalau kita tidak membaca? Jadi diantaranya itu ya baca hadis-hadis tentang akhlak Rasulullah, kesehariannya dalam beribadah. Misalnya pola makan bagaimana Rasulullah, kalau dia bertutur kata dengan seseorang bagaimana Rasulullah itu, kalau dia bicara betul-betul dipandang wajah lawan bicara, diselingi dengan senyum sehingga lawan bicara itu merasa terhormat, sehingga apa yang dikatakan Nabi itu bisa pula ditulis dengan sempurna. Begitu fokusnya ya. Saya kira itu lebih dari itu badan diri kita ini harus bersih, jangan bau, apalagi di tengah orang banyak. Jadi mandi, pakaian ya, Nabi itu juga pakai harum-haruman. Jadi pakai harum-haruman juga. Bahkan Nabi juga
menggosok giginya itu tidak hanya untuk salat saja, tapi mau tidur, bangun tidur, mau apa lagi, pokoknya seringkalilah Nabi itu bersiwak menggosok gigi. Sampai begitu ya akhlak mulia. Maka izinkan saya pesan sedikit, kalau siapa saja yang berjalan jauh atau seharian, hendaklah ada persiapan dalam tasnya gundar gigi atau sikat gigi ya. Nah mungkinlah dengan berkumur-kumur saja, apalagi kalau pulang malam pergi pagi, zuhur dan asar maghribnya itu mulutnya tidak segar sebenarnya. Tapi kalau dibantu dengan sikat gigi itu akan lebih nyaman. Baik. Ustaz, terima kasih Ustaz sudah bersama di Religi Pagi hari ini Ustaz. Sama-sama. Banyak pengetahuan yang kita dapat pagi hari ini tentang berakhlak mulia merujuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustaz, selamat beraktivitas kembali ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita dalam Religi Pagi dengan narasumber Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Dr. Haji Firdaus MHI. Untuk Anda bisa saksikan lagi acara tersebut